Jadwal lengkap Timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Fase ini bakal digelar mulai 16 November 2023 hingga 11 Juni 2024. Timnas Indonesia berhak lolos ke putaran kedua usai berjaya di putaran pertama. Tim asuhan Sinteyong yang mengalahkan Brunei Darussalam dengan skor agregat yang sangat telak 12-0. Dalam laga pertama di Stadion Utama Gelora Bung Karno Kamis 12 Oktober 2023, Timnas Indonesia mencukur Brunei dengan skor 6-0. Skor identik kembali terulang pada leg kedua yang dihelat di Stadion Nasional Hasan al-Bolkiah Selasa 17 Oktober 2023. Kini skuad Timnas Indonesia sudah tiba di Basra, Irak untuk menantang tuan rumah dalam laga matchday pertama grup F di Basra International Stadium Rabu 16 November 2023 besok. Drawing putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah digelar pada 27 Juli 2023 lalu. Dari drawing tersebut, Indonesia masuk grup F bersama 3 tim lainnya. Menariknya, 2 dari 3 tim yang bakal dihadapi Indonesia pada putaran kedua ini merupakan sesama negara ASEAN, yakni Vietnam dan Filipina. Satu negara lainnya adalah Irak. Indonesia akan mengawali petualangan di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan melawat ke Irak pada 16 November 2023 mendatang. Pada matchday kedua, terjadi pertukaran status kandang antara Indonesia dengan Filipina. Pasalnya, Indonesia pada November tengah sibuk menggelar Piala Dunia U17 2023. Prediksi Timnas Indonesia U17 versus Panama di Piala Dunia U17 2023. Aksi Amara Handbrich bersama Timnas Indonesia U17 menjadi yang ditunggu-tunggu di Piala Dunia U17 2023. Bisakah pemain TSG 1899 Hoffenheim U17 di Jerman itu memberikan perbedaan? Handbrich menjadi satu dari 2 pemain diaspora Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 selain bek Sao Paulo U17 di Brasil Welber Jardim. Gara-gara diare, Handbrich tidak dimainkan Bima Sakti selaku pelatih Timnas Indonesia U17 ketika bermain imbang 1-1 kontra Timnas Ekuador U17 dalam partai pertama grup A Piala Dunia U17 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 10 November 2023. Bima Sakti mengisyaratkan Handbrich bakal turun tatkala Timnas Indonesia U17 melawan Timnas Panama U17 dalam laga kedua grup A di Stadion Gelora Bung Tomo pada Senin 13 November 2023 malam waktu Indonesia Barat. Transfermarkt mendata Handbrich sebagai pemain yang berposisi sebagai winger kanan dan berpostur 166 cm. Pemuda berusia 16 tahun itu berhasil mencetak 3 gol di 8 penampilan bersama Hoffenheim U17 di U17 Bundesliga South atau Southwest musim ini. Handbrich dapat mengisi peran Jehan Palevic sebagai penyerang kanan Timnas Indonesia U17. Pesepak bola berdarah Kebumen Jawa Tengah ini akan membentuk trisula bersama Arkan Kakak dan Rizky Afrisa. Merujuk hasil pada matchday pertama grup A, Timnas Indonesia U17 mempunyai peluang untuk mengalahkan Panama U17 yang takluk 0-2 dari Timnas Maroko U17 pada 3 hari yang lalu. Timnas Indonesia U17 memang mesti menang atas Panama U17 jika ingin tetap memelihara kans untuk melaju ke babak 16 besar Piala Dunia U17 2023. Kondisi rumput JIS mendapatkan kritik di Piala Dunia U17 2023, Ratu Tisha angkat bicara. Jakarta International Stadium akhirnya menjalani debut di turnamen resmi. Stadion yang terletak di bagian utara Jakarta itu menjadi salah satu venue Piala Dunia U17 2023. Beberapa pertandingan pun sudah digelar di Jakarta International Stadium. Namun publik cukup kecewa, terutama dengan kondisi rumput stadion berkapasitas 82.000 kursi itu. Dari tayangan langsung di televisi maupun melalui streaming, rumput JIS memang tak sehijau 3 stadion di Piala Dunia U17 2023. Dengan intensitas pertandingan yang tinggi, kondisi rumput itu dikhawatirkan bisa memburuk. Wakil Ketua PSSI Ratu Tisha Destria berbicara mengenai kondisi itu. Tisha menyebut JIS memang memiliki kondisi yang spesial. Indonesia dinilai perlu mendatangkan banyak alat-alat khusus dari Eropa dan Australia agar mampu menyediakan rumput dengan proses penempatan rumput terbaik di JIS. Bahkan, proses penempatan rumput JIS merupakan metode terbaru yakni menggunakan roll, bukan metode sebelumnya yakni patch atau pengubinan. Ratu Tisha menyebut metode itu sangat baru digunakan di Indonesia. Bahkan JIS menjadi stadion pertama yang mendapatkan perlakuan dengan metode tersebut. Selain itu, Tisha menjelaskan beberapa kendala yang dihadapi JIS jelang Piala Dunia U17 2023. Satu di antaranya adalah mepetnya waktu persiapan. Untuk metode rolling ini juga merupakan metode terbaru dan pertama diterapkan dalam lapangan Indonesia. Waktu yang diberikan memang singkat, tetapi ini adalah usaha paling maksimal. Dan kami bersyukur semua pihak telah memberikan izin untuk menggelar pertandingan dan diputuskan semua lapangan layak termasuk JIS, kata Tisha.
Lebih lanjut, Ratu Tisha berharap semua pihak untuk fokus dalam memberikan masukan positif. Harapannya, seluruh dunia bisa melihat kekompakan Indonesia dalam penyelenggaraan event dunia sekelas Piala Dunia U17 2023.